Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Asyamto dari SMK Negeri 3 Kendal, CGP Angkatan ke-9, akan memaparkan tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Dengan fasilitator Ibu Tarti Andriani SPD dan pengajar praktek Bapak Rosyanto SPD. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Kemudian yang kedua adalah berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Ada istilah inquiry apresiatif atau yang disingkat dengan IA. Apa itu? Nah, inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini mempercayai bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan peran atau kontribusi terhadap keberhasilan bersama. Inti positif tersebut merupakan aset dari sebuah organisasi. IA menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Kemudian pada penerapan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik dapat dipertahankan. Pada harapan selanjutnya dapat memunculkan strategi untuk cepat mencapai visi atau tujuan bersama ke arah yang lebih baik. Kemudian salah satu model manajemen perubahan penerapannya melalui tahapan dalam IA yang disebut dengan istilah bagja. Bagja diambil dari bahasa Sunda yang berarti bahagia. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah yang pertama B, buat pertanyaan utama. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Kemudian visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya insan yang berbudaya mandiri, kolaboratif, kreatif, dan bernalar kritis yang dilandasi dengan IMTAK dan IPTEK. Berikut ini adalah penjelasan komponen visi. Yang pertama adalah berbudaya, merupakan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Berikutnya kolaboratif, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang suka bergotong royong. Dilanjutkan dengan IMTAK, merupakan landasan yang diharapkan dapat tertanam pada setiap kegiatan di sekolah guna tercapainya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri ini akan menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mandiri. Kemudian selanjutnya kreatif dan bernalar kritis, merupakan gambaran dari profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis. Yang terakhir adalah IPTEK, merupakan landasan yang diharapkan dapat dimiliki sebagai bentuk perkembangan zaman dan senantiasa menjadi insan yang kreatif dan inovatif sebagaimana profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah ada akronim ATAP yang merupakan gambar mental prakarsa perubahan. A yang pertama adalah aset. Peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa semangat yang tinggi dalam belajar. T merupakan kepanjangan dari tantangan, yaitu mengarahkan kebiasaan peserta didik yang asal-asalan dalam mengerjakan tugas atau gegabah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian A yaitu aksi, membiasakan peserta didik untuk senantiasa berpendapat atau berargumen.
P. Pembelajaran. Anak paham mengapa mereka perlu berpikir kritis dan secara mendalam untuk memecahkan sebuah masalah. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Berikut ini adalah akan saya jabarkan penjelasan tentang bagja. B, yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya adalah bertukar pikiran dengan rekan sejawat perihal pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, guru melakukan studi literatur tentang proses berpikir kritis. Berikutnya, guru menciptakan ruangan dan suasana kelas yang interaktif. Berikutnya adalah penjelasan tentang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Berikutnya, keterampilan apa yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, adanya kolaborasi antar siswa untuk memecahkan sebuah permasalahan. Berikutnya, adanya partisipasi aktif peserta didik yang bertanya dan menjawab pertanyaan tanpa ragu, didukung oleh referensi yang mereka miliki. Kemudian, melakukan observasi terkait kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis di kelas. Berikutnya, membangun kebiasaan peserta didik untuk dapat mengenali, menilai, dan menyusun argumen. Selanjutnya adalah huruf G atau gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika keterampilan berpikir kritis telah tercapai. Tindakan atau penyelidikannya adalah peserta didik menjadi insan yang dapat memecahkan permasalahan dengan proses berpikir yang matang dan menyajikan argumen yang dibangun dengan baik. Kemudian terbentuk kebiasaan untuk membaca literatur yang dapat menambah informasi melalui berbagai sumber bacaan yang terpercaya. Selanjutnya adalah jabarkan rencana, yaitu huruf J. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah paling sederhana atau paling pertama yang dapat dilakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis? Yang kedua, apa langkah terobosan atau inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang ketiga, bagaimana mengukur peningkatan berpikir kritis pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, membiasakan literasi di awal pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, melaksanakan diskusi kelompok atau brainstorming. Yang keempat, melaksanakan kegiatan observasi. Yang kelima, mengadakan debat antar siswa di kelas. Yang terakhir atau yang keenam, membuat alat ukur atau instrumen untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Langkah terakhir adalah A, atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang kedua, bagaimana pencatatan kemajuan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya ketika pembelajaran untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis. Kemudian dilakukan pencatatan pada instrumen penilaian sesuai dengan rubrik.
Demikian paparan saya tentang modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.